Selamat datang kembali. Kali ini nih kita mau ngobrolin lebih dalam soal Swiss. Kayaknya negara ini selalu ada aja gitu ya di daftar impian para pelancong. Iya, betul banget. Swiss itu kayak punya magnet tersendiri ya. Nah, buat Anda yang mungkin baru pertama kali kepikiran ke sana, kita mau coba bantu rancang nih perjalanan kira-kira 10 sampai 14 hari lah ya, yang fokusnya ke tempat-tempat paling ikonik, pengalaman seru, plus tips-tips praktis biar perjalanannya lancar jaya. Setuju. Soalnya Swiss itu tawarannya banyak-banyak ya kan? Dari puncak Alpen yang megah, kota tua yang cantik-cantik, sampai danau yang airnya bening banget kayak kristal. Nah, tujuan kita di sini, mau coba bantu saring info yang paling penting gitu. Biar Anda bisa merencanakan petualangan Swiss yang paling pas, tanpa merasa, aduh, kebanyakan pilihan gitu. Sana, terus berdiri di puncak gunung yang saljunya abadi. Wah, oke deh, yuk kita mulai rancang petualangan ini. Mungkin kita mulai dari tips-tips dasarnya dulu kali ya, biar kebayang persiapannya. Boleh-boleh, itu penting. Pertama, mungkin soal waktu terbaik buat berkunjung ya. Kalau Anda pengennya nikmatin jalur hiking, terus sebagian besar atraksi yang di luar ruangan gitu, periode akhir musim semi sampai awal musim gugur, nah itu ideal banget. Kira-kira ya Mei sampai Oktober lah. Oh, Mei sampai Oktober ya, itu cuacanya lagi enak-enaknya berarti. Iya, cenderung lebih nyaman, terus pemandangan alamnya lagi hijau banget. Bagus deh pokoknya. Tapi kalau misalnya sukanya suasana winter wonderland gitu, main ski, atau lihat pasar Natal yang cantik-cantik itu, Desember sampai Maret juga oke kan ya? Bisa banget. Desember sampai Maret itu punya daya tarik sendiri, pasti. Cuma ya perlu diingat, beberapa jalur hiking atau taman petualangan gitu mungkin tutup ya pas musim dingin. Ah, oke. Terus katanya nih, bulan Oktober sama November itu paling murah ya? Tapi cuacanya bisa untung-untungan gitu. Betul sekali. Oktober-November itu masuknya shoulder season, jadi harga biasanya lebih miring. Tapi ya itu tadi, risikonya cuaca bisa kurang bersahabat. Kadang hujan atau berkabut. Dan banyak kereta gantung atau restoran di gunung juga udah mulai tutup buat persiapan musim dingin. Jadi ya ada plus minusnya. Hmm, oke oke. Terus soal bahasa nih, kan di sana bahasanya banyak tuh. Iya, Swiss punya 4 bahasa resmi. Jerman, Prancis, Italia, sama Romansh. Tergantung wilayahnya mana. Tapi jangan khawatir deh, bahasa Inggris itu umum banget dipakai, terutama di area-area turis. Jadi komunikasi mestinya nggak jadi masalah besar kok. Sip deh. Dan ini juga penting, mata uangnya. Pakainya Swiss franc ya, CHF, bukan euro. Ini sering salah nih. Iya, betul. CHF ya, bukan euro. Tapi kartu kredit sih diterima luas kok, di mana-mana. Jadi sebenarnya nggak perlu juga bawa uang tunai banyak-banyak banget, lebih praktis pakai kartu. Nah, tapi ini nih yang sering bikin maju mundur cantik. Soal biaya. Swiss kan terkenal lumayan menguras kantong ya. Iya, itu fakta yang nggak bisa dihindari sih ya. Swiss memang termasuk negara yang mahal. Biaya makan di luar, transportasi, bahkan beli air mineral botolan aja tuh rasanya lumayan gitu. Jadi gimana dong tips hematnya biar nggak boncos-boncos amat gitu? Ada beberapa cara sih. Yang paling gampang, manfaatkan supermarket, kayak Coop atau Migros. Itu ada di mana-mana. Bisa beli roti, keju, buah, minuman, buat bekal piknik atau sarapan. Itu udah lumayan banget motong biaya makan. Terus, kalau bisa, cari akomodasi, misalnya Airbnb, yang ada dapur kecilnya. Jadi bisa masak simpel sendiri. Oh iya bener juga ya. Kalau masak sarapan atau makan malam sendiri lumayan tuh. Terus kira-kira nih kasarnya aja butuh budget berapa sih buat katakanlah 10 hari gitu? Wah, ini agak tricky jawabnya karena tergantung gaya perjalanan banget ya. Tapi sebagai gambaran kasar aja nih, untuk 7 hari aja itu bisa sekitar 2.000 sampai 5.000 dolar per orang. Jadi kalau 10 sampai 14 hari, ya tinggal dikaliin aja. Itu udah termasuk akomodasi, transport lokal, makan standar, sama beberapa tiket masuk ya. Kalau mau lebih mewah atau banyak aktivitas mahal, ya bisa lebih dari itu. Pokoknya siapkan anggaran yang realistis saja sesuai gaya Anda. Wow, oke oke. Lumayan juga ya. Nah, terus soal keliling-keliling di sana, enaknya gimana? Katanya keretanya bagus banget ya. Luar biasa. Ini salah satu keunggulan Swiss. Transportasi publiknya, terutama kereta api, itu top banget. Efisien, tepat waktu banget,
bersih, nyaman, dan yang paling penting, pemandangannya itu seringkali spektakuler. Lewat lembah, pinggir danau, wah pokoknya jendela kereta itu kayak layar bioskop raksasa. Ini cara paling direkomendasikan buat keliling Swiss. Keren. Terus ada kayak tiket terusan gitu nggak sih? Biar lebih hemat kalau pindah-pindah kota? Ada. Namanya Swiss Travel Pass. Ini populer banget. Jadi ini semacam tiket sakti gitu ya. Bisa dipakai naik kereta, bus, kapal, bahkan tram di kota-kota, sepuasnya selama periode tertentu. Plus, dengan pas ini bisa masuk gratis ke lebih dari 500 museum dan dapat diskon lumayan gede buat naik kereta gantung atau kereta cogwheel ke puncak gunung. Wah, menarik tuh Swiss Travel Pass. Tapi pasti lumayan juga ya harganya. Ada alternatif lain nggak yang mungkin lebih murah? Ada alternatifnya, namanya Swiss Health Fare Card. Sesuai namanya, kartu ini ngasih diskon 50% untuk hampir semua tiket transportasi, termasuk kereta, bus, kapal, dan tiket ke gunung. Kartu ini berlaku sebulan. Nah, mana yang lebih hemat antara Swiss Travel Pass sama Health Fare Card? Nah, itu dia pertanyaannya. Itu tergantung banget sama rencana perjalanan Anda. Harus dihitung-hitung dulu kasarnya. Coba deh bikin daftar kasar mau kemana aja, naik apa aja. Terus cek harga tiket normalnya. Kalau total biaya tiket tanpa pas itu kira-kira lebih dari 2 kali Health Fare Card, nah mungkin Health Fare Card lebih untung. Atau kalau Anda memang rencananya pindah kota hampir tiap hari dan mau masuk banyak museum, Swiss Travel Pass bisa jadi lebih praktis dan hemat. Pokoknya, lakukan riset kecil dulu sesuai itinerary Anda. Oke, dicatat. Terus ada aplikasi gitu nggak buat cek jadwal kereta? Ada banget. Dan ini wajib punya. Namanya aplikasi SBB Mobile. SBB itu perusahaan kereta api nasional Swiss. Aplikasi ini krusial banget buat cek jadwal kereta real time, lihat platform berapa keretanya datang, beli tiket juga bisa, sampai merencanakan rute dari titik A ke B. Pokoknya teman terbaik selama di Swiss deh. Sip, wajib download berarti ya. Nah, kalau kepikiran mau nyetir sendiri, gimana? Kan kadang pengen lebih fleksibel gitu. Nyetir sendiri bisa jadi pilihan sih, jalannya memang bagus-bagus kualitasnya. Tapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, biaya sewa mobil dan bensin di Swiss itu lumayan mahal. Kedua, parkir di kota-kota besar itu susah dan mahal banget. Ketiga, Anda wajib beli Vinjet. Itu stiker bukti bayar tol tahunan, ditempel di kaca depan. Nggak beli bisa kena denda gede. Oh, harus beli Vinjet ya itu? Iya, wajib kalau mau masuk jalan tol. Terus yang penting lagi, beberapa destinasi wisata populer kayak Zermatt, Wengen, sama Muren itu statusnya car free alias bebas mobil. Jadi Anda tetap harus parkir mobil di kota terdekat, terus lanjut naik kereta atau gondola lagi buat masuk ke desanya. Jadi ya, nggak selamanya lebih fleksibel juga. Wah, oke. Jadi mikir-mikir lagi ya, kalau mau nyetir, kereta kayaknya tetap pilihan paling oke ya. Menurut saya sih ya, paling praktis dan efisien untuk turis, plus bisa nikmatin pemandangan tanpa stres nyetir. Oke deh. Nah, tips terakhir sebelum kita meluncur ke destinasi nih. Packing. Bawa apa aja nih yang penting? Kunci utama packing ke Swiss itu satu kata, layers. Alias pakaian berlapis. Kenapa? Karena suhu di lembah sama di puncak gunung itu bisa beda jauh banget. Bahkan di hari yang sama. Jadi bawa kaos, fleece atau sweater, terus jaket luar yang tahan angin dan air. Jadi bisa nambah atau ngurangin lapisan sesuai kondisi. Oh ya, bener. Biar nggak kedinginan atau kepanasan ya. Terus apa lagi? Sepatu. Ini krusial banget. Bawa sepatu jalan yang super nyaman. Karena Anda pasti bakal banyak jalan kaki. Entah di kota atau pas hiking ringan. Sepatu yang udah jinak ya, jangan sepatu baru. Terus, jaket hujan yang ada tudungnya, hoodie, itu penting banget. Cuaca gunung bisa berubah cepat banget. Tiba-tiba hujan atau berkabut. Oke, jaket hujan bertudung. Catat. Sama perintilan, tapi penting. Adaptor universal karena colokan listriknya beda. Terus power bank karena pasti banyak foto-foto dan pakai aplikasi SBB tadi. Oh ya, satu tips lagi nih, ini penting banget. Pesan akomodasi dan tiket kereta wisata yang populer kayak Glacier Express atau Bernina Express itu jauh-jauh hari. Apalagi kalau perginya pas musim ramai, peak season. Cepat habis soalnya. Wah iya bener.
Apalagi yang ke gunung-gunung itu ya, kayak ke Jungfraujoch. Nah, betul. Dan khusus untuk kunjungan ke puncak gunung, ini tips super penting. Selalu cek ramalan cuaca dan lihat webcam di pagi hari sebelum Anda berangkat naik. Jangan sampai udah bayar mahal-mahal naik ke atas, taunya kabut tebal, nggak kelihatan apa-apa. Sayang banget kan? Cuaca di atas sana bisa beda banget sama di lembah. Oke, siap. Cek cuaca dan webcam sebelum naik gunung. Mantap tipsnya. Nah, sekarang bagian paling seru nih, kita jalan-jalan virtual. Destinasinya, biasanya kan orang mulai dari Zurich atau Jenewa ya, bandara utamanya. Kita coba mulai dari Zurich deh ya. Boleh. Zurich ini biasanya jadi gerbang masuk atau keluar ya. Kita alokasikan mungkin 1-2 malam di sini. Zurich ini kota terbesar di Swiss dan pusat finansialnya. Tapi jangan salah, meskipun kesannya kota bisnis, Zurich punya pesona tersendiri kok. Apa aja yang menarik di Zurich? Yang wajib itu jelajahi Altstadt atau kota tuanya. Jalanannya berbatu, banyak bangunan abad pertengahan yang cantik, toko-toko unik, terus kunjungi gereja ikoniknya, ada Grossmünster yang menara kembarnya gagah itu sama Frau Münster. Nah, di Frau Münster ini ada jendela kaca patri yang indah banget, karya seniman terkenal Marc Chagall. Itu bagus banget. Wah, keren. Terus danaunya gimana? Danau Zurich kan terkenal juga tuh. Iya, Danau Zurich itu luas dan indah. Enak banget buat jalan-jalan santai di sepanjang tepiannya. Atau, kalau mau lebih seru, bisa naik perahu keliling danau. Ada kapal uap tua bersejarah juga yang kadang beroperasi. Seru tuh. Dan biasanya, naik perahu ini udah termasuk dalam Swiss Travel Pass loh. Asik, gratis dong kalau punya pas. Terus kalau mau lihat pemandangan kota dari atas. Bisa naik kereta ke Gunung Uetliberg. Nggak terlalu tinggi sih, tapi cukup buat dapat pemandangan kota Zurich, danau, sampai pegunungan Alpen di kejauhan kalau lagi cerah. Buat yang suka belanja, jalan aja di Bahnhofstrasse. Itu jalanan utama yang isinya toko-toko mewah. Nah, buat pecinta coklat, Nah ini dia, wajib kemana nih? wajib banget ke Lindt Home of Chocolate. Ini museum coklat Lindt yang keren banget, ada air terjun coklat raksasa di dalamnya. Bisa belajar sejarah coklat, lihat proses pembuatannya, dan tentunya nyicipin. Tapi ingat, ini populer banget, jadi wajib pesan tiket online jauh-jauh hari sebelumnya. Jangan harap bisa beli langsung di tempat pas musim ramai. Oke, pesen tiket Lindt jauh-jauh hari. Dicatat. Sip. Dari Zurich, biasanya orang geser kemana nih? Lucerne ya? Katanya dekat. Betul, Lucerne itu pilihan logis berikutnya. Cuma sekitar 1 jam naik kereta dari Zurich. Kita bisa alokasikan 2 malam di sini. Nah, kalau Zurich tadi kesannya kota modern, Lucerne ini rasanya Swiss banget, klasik dan cantik. Yang paling ikonik di Lucerne apa? Jembatan kayu itu ya? Iya, itu dia. Namanya Jembatan Kapel atau Kapelbrugge. Jembatan kayu tertutup tertua di Eropa, ada menara air segi 8 di tengahnya, terus di langit-langit jembatannya ada lukisan-lukisan bersejarah gitu. Cantik banget buat foto-foto. Terus jalan-jalan di kota tuanya juga enak, banyak bangunan tua dengan fasad yang dilukis indah. Jangan lupa lihat juga Monumen Singa, Lion Monument. Itu pahatan singa di tebing batu yang mengharukan ceritanya. Oke. Nah, Lucerne ini kan Katali juga jadi gerbang buat ke gunung-gunung keren di sekitarnya ya. Ada Pilatus, Titlis, Rigi. Kalau waktunya terbatas nih, cuma cukup buat satu gunung aja. Mending pilih yang mana? Pertanyaan bagus banget nih, sering ditanyain. Ketiga gunung ini memang populer dan bagus, tapi menawarkan pengalaman yang sedikit berbeda. Gini deh, Gunung Pilatus. Ini terkenal dengan rute Golden Round Trip-nya. Jadi naik perahu dulu melintasi Danau Lucerne yang indah, terus nyambung naik kereta Cockwheel. Nah ini dia, kereta Cockwheel tercuram di dunia. Nanjaknya berasa banget. Terus turunnya pakai kereta gantung, gondola. Jadi pengalamannya lengkap. Ada danau, kereta curam, gondola. Pemandangannya dramatis. Gunung Titlis. Kalau ini fokusnya lebih ke salju abadi dan pengalaman Gletser. Naik ke atasnya pakai beberapa tahap kereta gantung, termasuk Rotair. Kereta gantung pertama di dunia yang bisa berputar 360 derajat pas naik. Di atas ada jembatan gantung Titlis Cliff Walk yang bikin deg-degan, ada Gua Es, Glacier Cave di dalam Gletser, terus bisa main salju atau naik kursi gantung Ice Flyer, bahkan di musim panas. Gunung Rigi. Nah, kalau Rigi ini dijuluki Ratu Pegunungan. Dia nggak setinggi Titlis atau Pilatus. Puncaknya lebih landai dan luas. Keunggulannya,
pemandangannya itu spektakuler ke arah danau-danau di bawahnya. Danau Lucerne, Danau Zoch, dan juga barisan pegunungan Alpen. Aksesnya juga bisa kombinasi kapal dan kereta Kogwel atau gondola. Kesannya lebih santai dan panoramik. Wah, oke. Jadi beda-beda ya fokusnya. Pilatus itu perjalanan naik turunnya yang seru, Titlis itu salju dan gletsernya, Rigi itu pemandangan danau yang luas. Jadi pilih sesuai selera aja ya berarti? Tepat. Kalau suka yang dramatis dan unik, mungkin Pilatus. Kalau pengen main salju dan lihat gletser, ya Titlis. Kalau mau pemandangan danau yang paling luas dan suasana lebih santai, Rigi bisa jadi pilihan. Mungkin pilih satu aja biar bisa dinikmati maksimal tanpa buru-buru. Sip, oke, jelas banget perbedaannya. Setelah dari Lucerne dan naik ke salah satu gunungnya, biasanya tujuan favorit berikutnya kemana nih? Wilayah Interlaken ya, yang katanya pusat petualangan itu? Betul banget. Wilayah Interlaken dan Jungfrau ini biasanya jadi primadona perjalanan Swiss, terutama buat yang suka pemandangan Alpen yang spektakuler dan aktivitas outdoor. Kita bisa alokasikan 3-4 malam di sini biar puas. Interlaken sendiri, sesuai namanya, Inter sama dengan antara, Laken sama dengan danau, letaknya memang unik. Diapit dua danau indah, Danau Thun di barat dan Danau Brinz di timur. Kota Interlakennya sendiri gimana? Kota Interlakennya sendiri mungkin bukan daya tarik utama ya. Lebih berfungsi sebagai hub transportasi dan pusat turis. Banyak toko restoran, hotel, tapi dari sini akses kemana-mana tuh gampang banget. Yang wajib dilakukan di Interlaken itu naik funikular, kereta kabel di rel miring, ke Horderkum. Itu viewpoint di atas kota. Oh, yang ada restoran bentuknya kayak kastil itu ya? Iya, betul. Dari Horderkum itu pemandangannya juara banget. Bisa lihat kota Interlaken di bawah, kedua danau, Thun dan Brienz, di kiri kanan, dan yang paling keren, barisan puncak-puncak Alpen yang megah di depan mata. Eiger, Monch, dan Jungfrau. Wajib kesini pas cuaca cerah. Bagus banget buat foto. Wah, kebayang kerennya. Terus danaunya sendiri. Danau Brienz katanya warnanya pirus banget ya? Iya, Danau Brienz itu warnanya pirus atau turquoise yang cantik banget, apalagi kalau kena sinar matahari. Bisa naik kapal pesiar santai keliling danau, atau kalau mau lebih aktif bisa coba kayak atau paddleboard. Di dekat Danau Brienz juga ada air terjun Gisbach, yang bagus. Air terjunnya bertingkat-tingkat gitu, bisa jalan di belakang air terjunnya juga. Seru tuh. Nah, selain pemandangan, katanya di sini banyak aktivitas petualangan ya? Betul. Wilayah Interlaken ini surganya pencari adrenalin. Yang paling populer itu paragliding, terbang tandem di atas lembah Interlaken dengan pemandangan danau dan gunung. Ada juga canyoning, menyusuri ngarai, rafting, skydiving, bungee jumping, atau kalau mau yang lebih santai tapi tetap seru, ada kelas bikin coklat di Funky Chocolate Club di Interlaken. Hahaha, oke. Banyak pilihannya ya. Tapi kan highlight utama di wilayah ini pasti pegunungan Jungfrau itu sendiri kan ya? Tepat sekali. Pegunungan di wilayah Jungfrau ini yang jadi magnet utamanya. Ada beberapa destinasi kunci di sini. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Nomor 1 pasti Jungfrau Joch, Top of Europe ya. Itu kan yang paling terkenal banget. Betul. Jungfrau Joch Top of Europe ini memang jadi semacam bucket list buat banyak orang yang ke Swiss. Pengalaman naik kereta api ke stasiun kereta tertinggi di Eropa, lebih dari 3.400 meter, perjalanannya sendiri udah spektakuler, nembus Gunung Eiger. Di atas sana ada beberapa atraksi. Istana Es, Ice Palace yang dibuat di dalam gletser, terus ada platform observasi Sphinx Terrace yang kalau cuacanya cerah banget, pemandangannya ke Gletser Allech, gletser terpanjang di Alpen, dan warisan UNESCO itu luar biasa. Ada toko coklat Lindt tertinggi di dunia juga. Wah, keren banget kedengarannya, tapi pasti mahal ya ini, dan tergantung cuaca banget. Iya, 2 poin itu penting banget. Jungfrau Joch ini salah satu atraksi termahal di Swiss. Tiket keretanya aja lumayan banget harganya. Dan kedua, sangat-sangat bergantung pada cuaca. Kalau pas naik ke atas ternyata berkabut tebal, ya udah nggak kelihatan apa-apa. Jadi, ini perlu dipertimbangkan baik-baik. Kalau budget dan waktu memungkinkan, dan pas tabat hari cerah, ini memang pengalaman sekali seumur hidup. Oke. Ada alternatif lain nggak kalau misalnya budget terbatas atau cuaca lagi nggak bagus buat ke Jungfrau Joch, tapi tetap pengen nikmatin pemandangan gunung yang keren? Ada banget.
Alternatif yang sangat populer dan menurut saya nggak kalah keren itu adalah naik ke Grindelwald First. Grindelwald ini desa pegunungan yang cantik banget. Pemandangannya langsung ke dinding utara Gunung Eiger yang legendaris itu. Dari Grindelwald, kita bisa naik gondola ke puncak First. Di First ada apa aja? Di First ini banyak aktivitas seru. Ada First Cliff Walk by Tissot, itu jembatan gantung yang nempel di tebing batu. Jalan di atasnya lumayan bikin jantung berdebar, tapi pemandangannya keren banget. Terus dari First bisa hiking santai sekitar 1 jam ke Danau Balchaldsee. Ini danau kecil yang cantik banget. Kalau pas tenang airnya, bisa dapat pantulan gunung di danau. Fotogenik banget. Selain itu, dari First juga bisa turun gunung dengan cara seru. Pakai First Flyer, Zipline, First Glider, terbang ala elang, Mountain Kart, go-kart gunung, atau Trotty Bike, skuter besar. Pilih aja sesuai tingkat keberanian. Wah, seru-seru banget itu aktivitasnya. Kayaknya Grindelwald First ini pilihan bagus ya, lebih banyak aktivitasnya juga. Nah, terus ada satu lagi lembah yang katanya ikonik banget, yang ada 72 air terjun itu. Lembah Lauterbrunnen ya? Iya, betul. Lembah Lauterbrunnen. Ini lembah yang bentuknya kayak huruf U, dengan dinding tebing batu yang tinggi banget di kiri kanannya, dan dari tebing-tebing itu banyak air terjun yang jatuh ke bawah. Pemandangannya dramatis dan khas Swiss banget. Yang paling terkenal itu air terjun Stolpbach yang kelihatan dari desa Lauterbrunnen. Airnya jatuh bebas gitu dari ketinggian hampir 300 meter. Terus katanya ada air terjun yang di dalam gunung ya? Ada, namanya Trümelbach Falls. Ini unik banget, jadi ada 10 air terjun glasial dari lelehan Gletscher, Eiger, Monch, Jungfrau yang mengalir deras di dalam gunung. Kita bisa naik lift di dalam terowongan batu, terus jalan di galeri-galeri buat lihat air terjunnya dari dekat. Suaranya gemuruh banget. Ini pengalaman yang beda deh. Di lembah Lauterbrunnen ini juga katanya ada kulkas-kulkas kecil di pinggir jalan, punya petani lokal. Isinya keju atau susu segar. Bayarnya pakai sistem kejujuran aja, masukin uang ke kotak. Seru buat dicoba cari. Wah, unik banget itu Trümelbach Falls sama kulkas kejujurannya. Jadi di wilayah Jungfrau ini kita bisa pilih fokusnya ya. Mau ke Top of Europe di Jungfrau Joch atau lebih ke petualangan dan pemandangan ikonik di Grindelwald First atau menikmati keindahan lembah dan air terjun di Lauterbrunnen. Tepat sekali. Kalau waktunya 3-4 hari, mungkin bisa kombinasikan 2 dari 3 itu. Misalnya, 1 hari ke Grindelwald First, 1 hari jelajahi Lauterbrunnen, dan mungkin naik ke desa Muren atau Wengen di atasnya. Atau kalau memang prioritasnya Jungfrau Joch, ya fokuskan 1 hari penuh untuk itu. Nah, ngomongin desa Muren atau Wengen, kalau mau nginep nih, mendingan di Interlaken aja sebagai basis, atau lebih enak nginep di desa-desa gunungnya itu, kayak Grindelwald, Wengen, atau Muren? Ini juga tergantung preferensi pribadi sih. Nginep di Interlaken. Kelebihannya, akses transportasi gampang kemana-mana, pilihan akomodasi dan restoran lebih banyak dan mungkin lebih beragam harganya. Tapi, ya suasananya lebih kota turis biasa. Nginep di desa gunung, Grindelwald, Wengen, Muren. Kelebihannya, Anda benar-benar merasakan suasana Alpen yang otentik. Bangun tidur, buka jendela langsung lihat gunung megah, itu rasanya beda banget. Lebih tenang, udaranya lebih segar. Tapi kekurangannya, pilihan akomodasi dan makan mungkin lebih terbatas dan cenderung lebih mahal. Dan perlu diingat, Wengen dan Muren itu car free. Jadi kalau bawa barang banyak agak repot karena harus naik kereta atau gondola lagi dari lembah. Grindelwald masih bisa diakses mobil. Oke. Jadi ada plus minusnya ya. Kalau pengen suasana Alpen yang kental banget, nginep di desa gunung, kayaknya seru ya. Sip. Lanjut. Setelah puas di wilayah Jungfrau, destinasi impian berikutnya yang nggak boleh kelewat, Zermatt dan Matterhorn. Nah, ini dia, Zermatt. Kita alokasikan 2 malam cukup lah ya di sini. Zermatt ini desa di ujung lembah yang dikelilingi pegunungan tinggi. Dan bintang utamanya tentu saja, Gunung Matterhorn yang bentuknya piramida sempurna itu. Ikon Swiss paling terkenal mungkin ya. Bener banget, kalau lihat gambar Swiss pasti seringnya Matterhorn ini. Tadi kan disebut Zermatt itu bebas mobil juga ya? Iya, sama seperti Wengen dan Muren. Zermatt ini desa bebas mobil pembakaran internal. Jadi kalau Anda bawa mobil atau sewa mobil, harus parkir di desa sebelumnya, namanya Tasch. Dari Tasch, baru naik kereta shuttle sekitar 12 menit ke Zermatt.
Di dalam desa Zermatt sendiri, transportasinya jalan kaki, sepeda atau pakai taksi listrik kecil yang unik itu. Justru karena bebas mobil ini, udara di Zermatt jadi bersih banget dan suasananya tenang. Pemandangan Matterhorn itu rasanya ada di mana-mana di desa ini. Keren. Nah, untuk lihat Matterhorn dari dekat dan dapat pemandangan terbaik, biasanya orang naik kemana? Ada Gornergrat sama Matterhorn Glacier Paradise kan ya? Mending yang mana? Dua-duanya ini spot terbaik buat lihat Matterhorn dari dekat tapi menawarkan perspektif dan pengalaman yang agak berbeda. Gornergrat ini dicapai dengan naik kereta cogwheel lagi dari pusat desa Zermatt. Perjalanannya sendiri udah indah banget. Dari atas Gornergrat, sekitar 3.100 meter, pemandangannya itu klasik banget. Matterhorn berdiri gagah di depan, terus ada barisan puncak-puncak tinggi lainnya, dan pemandangan ke Gorner Glacier yang luas. Di dekat stasiun atas Gornergrat, ada Danau Rivelsee. Nah, kalau pas cuaca bagus dan airnya tenang, terutama pas pagi hari, sunrise, Anda bisa dapat pantulan Matterhorn yang sempurna di danau ini. Ini spot foto ikonik banget. Matterhorn Glacier Paradise atau Klein Matterhorn. Kalau ini dicapai dengan naik rangkaian kereta gantung, gondola, sampai ke puncak Klein Matterhorn. Ini adalah stasiun kereta gantung tertinggi di Eropa, hampir 3.900 meter. Dari platform pemandangan 360 derajat di atas, Anda bisa lihat pemandangan luas banget. Nggak cuma Matterhorn dari sisi yang beda, tapi juga sampai ke pegunungan Alpen Prancis dan Italia kalau cerah. Di sini juga ada Istana Glacier, Glacier Palace, dan area ski di glacier yang buka sepanjang tahun. Wah, dua-duanya keren banget ya. Susah juga milihnya. Kalau waktunya cukup dan budget ada, mungkin bisa dua-duanya ya. Tapi kalau harus pilih satu, Kalau harus pilih satu, mungkin Gornergrat itu pemandangan Matterhorn-nya lebih klasik dan ikonik, plus ada potensi dapat foto pantulan di Rivelsee. Tapi Matterhorn Glacier Paradise itu lebih tinggi, pemandangannya lebih luas 360 derajat, dan ada pengalaman unik main ski di musim panas atau masuk istana es. Jadi tergantung prioritas lagi sih. Hahaha, keduanya juga nggak murah tiketnya. oke deh. Selain naik ke atas buat lihat Matterhorn, ngapain lagi yang seru di Zermatt? Hiking mungkin ya? Zermatt itu surga hiking. Ada ratusan kilometer jalur hiking di sekitarnya, mulai dari yang jalan santai di lembah sampai yang menantang naik turun gunung. Salah satu jalur yang cukup populer dan gak terlalu sulit itu Five Lakes Trail, jalur 5 danau. Sesuai namanya, jalur ini melewati 5 danau alpin yang indah. Dan dari beberapa danau seperti Stellisee, Gringisee, itu bisa dapat pantulan Matterhorn juga kalau beruntung. Cantik banget! Wah, Five Lakes Trail. Kayaknya menarik tuh. Berapa lama tuh hikingnya? Jalurnya sendiri sekitar 9-10 km, mungkin butuh waktu 3-4 jam jalan santai sambil foto-foto. Atau kalau nggak mau hiking jauh, sekedar jalan-jalan di desanya aja udah menyenangkan kok. Nikmatin udara seger, lihat rumah-rumah kayu khas Swiss, chalet, mampir ke toko-toko souvenir atau coklat. Jangan lupa juga kunjungi Museum Matterhorn di desa. Di situ, kita bisa belajar banyak soal sejarah Zermatt, terutama sejarah pendakian Matterhorn yang dramatis dan kadang tragis itu. Menarik banget. Sip, jadi Zermatt ini memang wajib masuk itinerary ya. Oke, dari pegunungan Alpen yang tinggi dan dramatis di wilayah Jungfrau dan Zermatt, mungkin kita bisa geser ke suasana yang agak beda buat penutup perjalanan. Mungkin ke area Danau Jenewa gitu, yang lebih kalem. Pilihan yang bagus banget buat mengakhiri perjalanan dengan suasana yang lebih santai dan elegan. Kita pindah ke bagian Swiss yang berbahasa Prancis. Wilayah Danau Jenewa, Lac Léman, ini punya nuansa yang beda, lebih terasa seperti Riviera. Kita bisa alokasikan 2 malam di sini, mungkin menginap di Montreux. Montreux ya? Apa yang spesial dari Montreux? Montreux itu kota yang cantik dan elegan banget. Letaknya persis di tepi Danau Jenewa. Terkenal dengan promenade atau jalanan di tepi danaunya yang selalu dihiasi bunga-bunga indah sepanjang tahun. Terus ada patung Freddie Mercury, vokalis Queen, yang ikonik di tepi danau karena dia pernah tinggal dan rekaman di Montreux. Dan yang paling terkenal mungkin adalah Kastil Chillon, Chateau de Chillon. Ini kastil abad pertengahan yang letaknya senik banget, kayak mengapung di atas danau. Wajib dikunjungi, dalamnya juga menarik. Montreux juga terkenal dengan Montreux Jazz Festivalnya, yang legendaris tiap bulan Juli.
Wah, Kastil Shillong itu kayak di negeri dongeng ya kelihatannya. Nah, di dekat Montreux itu ada kebun anggur yang masuk UNESCO kan ya, Lavaux itu. Betul, kebun anggur Terrasering Lavaux ini juga warisan dunia UNESCO. Letaknya membentang di perbukitan antara Lausanne dan Montreux. Pemandangannya luar biasa indah. Teras-teras kebun anggur yang curam banget menghadap langsung ke Danau Jenewa yang biru dengan latar belakang pegunungan Alpen Prancis di seberangnya. Ini tempat yang indah banget buat jalan kaki santai di antara kebun anggur, atau bisa juga naik kereta wisata kecil, Lavaux Express, sambil tentu saja mampir ke Kafau, ruang cicip anggur milik petani lokal buat mencicipi anggur putih khas daerah ini, terutama yang dari varietas anggur Casillas. Rasanya seger banget, suasananya sangat damai dan indah. Keren banget, wajib dicoba itu, jalan-jalan sambil cicip anggur. Nah, kalau kota Jenewa atau Lausanne sendiri gimana? Perlu dikunjungi juga? Tergantung waktu dan minat sih. Jenewa itu kota terbesar kedua di Swiss, pusat diplomasi dunia. Banyak markas organisasi internasional di sini kayak PBB Eropa dan Palang Merah Internasional. Ada museumnya juga yang menarik. Ikonnya tentu air mancur Jet D'eau yang nyemprot tinggi banget di danau. Kota tuanya, Vielville, juga menawan buat dijelajahi. Lausanne itu kota yang lebih berbukit, pusatnya lebih hidup, dan punya museum Olimpiade yang keren banget, karena markas Komite Olimpiade Internasional ada di sini. Pelabuhannya, Auchy, juga elegan. Jadi mungkin bisa pilih salah satu kota aja ya buat dikunjungi sebentar atau jadi tempat terbang pulang karena di Jenewa ada bandara internasional, GVA kan? Iya, bisa begitu. Menginap di Montreux, terus bisa day trip ke Lavaux, atau ke Lausanne, atau ke Jenewa. Atau bisa juga menginap di Jenewa di malam terakhir sebelum terbang pulang. Fleksibel aja. Dari Montreux juga, kalau mau balik ke arah Jerman lagi, bisa naik kereta Golden Pass Line yang pemandangannya indah banget menuju Interlaken dan Lucerne. Oh iya, kereta panorama. Selain Golden Pass, ada lagi nggak kereta panorama yang terkenal banget di Swiss? Kalau misalnya punya waktu lebih sedikit. Kalau ada waktu ekstra, bisa juga mempertimbangkan naik kereta panorama lainnya. Dua yang paling ikonik selain Golden Pass itu, Glacier Express. Ini rute panjang yang menghubungkan Zermatt dan St. Moritz di bagian timur Swiss. Dijuluki kereta ekspres terlambat di dunia karena jalannya santai banget biar penumpangnya bisa nikmatin pemandangan Alpen yang luar biasa sepanjang 8 jam perjalanan. Lewat jembatan tinggi, lembah dalam, keren banget. Bernina Express. Rute ini juga spektakuler banget. Dari St. Moritz atau Chur di Swiss menuju Tirano di Italia. Jalur keretanya ini bahkan masuk warisan dunia UNESCO karena teknik konstruksinya yang luar biasa. Meliuk-liuk di pegunungan, lewat jembatan ikonik kayak Landwasser Viaduct, dan pemandangan gletsernya juga indah. Dari Tirano, bisa lanjut naik bis Bernina Express ke Lugano di wilayah Ticino. Wah, keren-keren ya keretanya. Tapi ini butuh waktu khusus ya berarti, nggak bisa sambil lalu aja. Iya, ini lebih cocok kalau memang mau menikmati perjalanan keretanya sebagai atraksi utama. Perlu reservasi tempat duduk juga biasanya, dan ada biaya tambahan selain tiket biasa atau pas. Tapi kalau waktunya memungkinkan, ini pengalaman yang sangat Swiss banget. Oh ya, tadi nyebut Ticino. Kalau ada waktu lebih lagi, wilayah selatan Swiss yang berbahasa Italia ini juga menarik loh. Kota Lugano dengan danaunya, Bellinzona dengan 3 kastilnya, nuansanya udah beda lagi, lebih ke Mediterania. Atau kalau mau ke timur, ada St. Moritz di Lembah Engadin, itu resor mewah yang terkenal buat ski dan keindahan alamnya. Tapi ini mungkin buat kunjungan berikutnya kali ya. Ahaha, iya bener. Udah banyak banget ini pilihannya buat 10-14 hari pertama. Wah, nggak kerasa ya kita udah keliling Swiss secara virtual. Tapi rasanya ada yang kurang nih kalau belum ngomongin makanan. Apa aja sih yang wajib dicoba kalau ke Swiss? Fondue pasti ya. Wah, jelas. Nggak ke Swiss namanya kalau nggak nyobain cheese fondue. Ini hidangan komunal yang seru. Jadi ada panci khusus, namanya kakelon. Di tengah meja, isinya keju leleh, biasanya campuran keju Gruyère dan Vacherin Fribourgeois, yang udah dicampur anggur putih dan sedikit kirsch, minuman cherry. Cara makannya, kita pakai garpu panjang, tusuk potongan roti, atau kadang kentang rebus kecil, terus dicelupin ke keju lelehnya. Aduh, nikmat banget, apalagi kalau dimakan pas cuaca dingin atau setelah seharian jalan-jalan. Wah, kebayang enaknya. Anget-anget gitu ya.
Selain fondue, ada lagi nggak olahan keju lainnya? Ada, namanya raclette. Ini juga seru cara makannya. Jadi biasanya ada setengah lingkaran besar keju raclette yang dipanaskan bagian atasnya pakai alat khusus. Nanti kalau udah meleleh, kejunya itu dikerok atau dikikis. Racler dalam bahasa Prancis artinya mengerok, langsung ke atas piring kita yang udah ada kentang rebus, acar bawang kecil, pearl onion, sama acar mentimun kecil, cornichons. Rasanya gurih, simple, tapi enak banget. Raclette, oke. Terus ada lagi nggak? Jangan lupa rosti bacanya, rusti. Ya. Ini kayak pancake tapi dari kentang parut kasar yang digoreng sampai garing di luar, api lembut di dalam. Biasanya disajikan sebagai lauk pendamping daging, atau bisa juga jadi hidangan utama kalau dikasih topping lek telur mata sapi, keju, atau bacon. Ini makanan yang rumahan banget di Swiss. Rosti kayak hash brown tapi versi gede gitu ya. Menarik. Terus kalau hidangan dagingnya ada yang khas? Kalau lagi di Zurich, coba deh cari Zürcher Geschnetzeltes. Ini irisan tipis daging sapi muda, veal, yang dimasak dalam saus krim jamur yang kaya rasa. Biasanya disajikan sama rosti tadi. Ini hidangan klasik Zurich. Zürcher Geschnetzeltes, namanya agak susah disebut ya. Nah, ini nih yang nggak kalah penting, coklat. Kan terkenal banget coklat Swiss. Banget. Swiss dan coklat itu udah kayak nggak bisa dipisahkan. Banyak banget merek coklat enak di sana. Yang paling terkenal di dunia mungkin Lindt ya. Terus ada Lederach. Ini coklatnya premium banget. Biasanya dijual dalam bentuk lempengan besar, fresh coklat, yang dipotong sesuai pesanan. Rasanya enak banget. Ada juga Sprungby, terutama truffle-nya, Luxemburgerli, Kayer, pabrik coklat tertua di Swiss. Ada museumnya juga yang bisa dikunjungi dekat Gruyères. Pokoknya surga coklat deh. Wah, jadi pengen coklat nih. Bisa beli di mana aja kan ya? Atau ada tips khusus? Bisa beli di supermarket biasa, sampai toko khusus coklat. Kalau mau pengalaman lebih, coba deh kunjungi toko flagship mereka. Misalnya Lederach di Interlaken, itu ada air terjun coklatnya loh di dalam toko. Atau kalau ada waktu dan minat, bisa ikut workshop bikin coklat sendiri. Biasanya ada di beberapa kota. Seru tuh. Ikut workshop bikin coklat, wah ide bagus tuh. Selain coklat, kejenya sendiri gimana? Kan banyak banget jenisnya ya. Iya, jangan cuma fokus sama Gruyère atau Emmental yang bolong-bolong itu aja. Swiss punya ratusan jenis keju lokal lainnya. Coba deh mampir ke pasar lokal atau toko keju khusus, cicipi keju Appenzeller yang rasanya kuat, atau Sprinz yang keras mirip Parmesan, atau keju-keju lembut dari pegunungan Alpkäse Fromage del Alphege yang rasanya beda-beda tergantung musim dan rumput yang dimakan sapinya. Kalau sempat, kunjungi pabrik keju demonstrasi kayak di Gruyères itu juga menarik. Atau yaitu tadi, cari keju segar langsung dari peternakan di daerah kayak Lauterbrunnen. Wah, mantap. Terus, minumannya apa nih yang khas selain air mineral mahal tadi? Hehe. Coba deh cicipi anggur lokal Swiss. Mungkin nggak seterkenal anggur Prancis atau Italia, tapi Swiss punya anggur yang enak loh, terutama anggur putihnya. Yang paling khas itu dari varietas Chasselas, terutama yang dari wilayah Lavaux tadi. Rasanya ringan, segar, cocok banget diminum sambil menikmati pemandangan danau. Kalau di wilayah Ticino yang berbahasa Italia, anggur merah dari varietas Merlotnya juga patut dicoba. Oke, anggur Chasselas dari Lavaux ya. Sip. Wah, lengkap banget nih pembahasannya. Jadi kalau coba dirangkum nih, buat perjalanan pertama kali ke Swiss, 10-14 hari, rute yang paling umum dan logis itu kira-kira gimana ya? Rute klasik yang cukup populer dan mengcover banyak highlight yang tadi kita bahas, bisa seperti ini alurnya. 1. Tiba di Zurich, 1-2 malam. Jelajahi kota tua, danau, mungkin Museum Lindt. 2. Pindah ke Lucerne, 2 malam. Nikmati kota cantik ini, naik ke salah satu gunung, Pilatus Titlis Rigi. 3. Lanjut ke wilayah Interlaken Jungfrau, 3-4 malam. Ini jadi basis buat eksplorasi Alpen, bisa ke Harder Kulm, Danau Brienz, terus pilih fokus ke Jungfrau Joch atau Grindelwald First atau Lauterbrunnen. Menginap bisa di Interlaken atau di desa gunung. 4. Menuju Zermatt 2 malam. Fokus utama, lihat Matterhorn yang ikonik, naik ke Gorner Grat atau Glacier Paradise, mungkin hiking ringan kayak 5 Lakes Trail. 5. Terakhir, pindah ke wilayah Danau Jenewa, misalnya menginap di Montreux 2 malam. Nikmati suasana Riviera, kunjungi Kastil Chillon, jalan-jalan di kebun anggur Lavaux. 6. Terbang pulang bisa dari Jenewa GVA,
Atau kalau tiket pulangnya dari Zurich, ZRH, bisa naik kereta lagi dari Montreux Jenewa ke Zurich, sekitar 3 jam. Wah, oke. Itu kerangka yang bagus banget ya. Zurich, Lucerne, Interlaken, Zermatt, Montreux, Jenewa. Udah dapat banyak banget itu highlightnya Swiss. Iya, itu alur yang cukup efisien dan mencakup keragaman lanskap Swiss. Dari kota, danau, sampai puncak Alpen. Tapi tentu saja ini cuma contoh ya. Keindahan Swiss itu juga fleksibilitasnya. Bisa dibalik rutenya, atau mungkin ada yang mau lebih lama di satu area, atau skip area lain. Sangat bisa disesuaikan. Kuncinya berarti jangan terlalu ambisius pengen lihat semuanya dalam satu kali jalan ya. Apalagi kalau cuma 10-14 hari, mending pilih beberapa fokus utama aja biar lebih dinikmati. Sekedar duduk santai, minum kopi sambil lihat gunung, atau jalan-jalan tanpa tujuan di desa kecil. Gunakan kota-kota seperti Lucerne atau Interlaken atau Montreux itu sebagai hub atau pangkalan, jadi nggak perlu terlalu sering packing dan pindah hotel. Nikmati aja perjalanannya, enjoy the moment. Setuju banget. Nikmati momennya ya. Swiss ini memang kayaknya paket lengkap banget ya. Pemandangan alamnya luar biasa dramatis, sistem transportasinya efisien dan enak banget dipakai, kota-kota kecilnya menawan, terus makanannya juga enak-enak dan menghangatkan hati. Rasanya semua ada. Iya, betul. Dan pembahasan kita kali ini pun sebenarnya baru menyentuh permukaannya aja loh. Masih banyak banget lembah-lembah tersembunyi lainnya, jalur-jalur hiking rahasia yang nggak kalah indah, festival lokal, dan pengalaman autentik lainnya yang menanti untuk ditemukan di Swiss. Nah, ini mungkin jadi pemikiran terakhir nih buat Anda yang lagi merencanakan perjalanan ke Swiss. Tentu kita semua pengen ya melihat ikon-ikon dunia yang udah terkenal banget, kayak Matterhorn atau Jungfraujoch, dan itu memang luar biasa. Tapi seringkali loh, kenangan perjalanan yang paling berkesan dan personal, itu justru muncul dari hal-hal yang nggak direncanakan atau tempat-tempat yang kurang terkenal. Mungkin saat Anda iseng aja gitu mencoba jalur hiking yang sepi dan menemukan pemandangan danau kecil yang nggak ada di brosur. Atau pas lagi ngobrol sama penduduk lokal di kereta dan dapat rekomendasi tempat makan enak yang nggak turistik. Jadi saat Anda merencanakan perjalanan nanti, selain tentunya mengunjungi highlights yang udah kita bahas tadi, mungkin coba deh sisakan sedikit ruang dan waktu untuk spontanitas. Berani sedikit keluar dari jalur utama yang udah direncanakan. Siapa tahu, justru disitulah Anda menemukan Swiss versi Anda sendiri yang paling otentik dan paling berkesan. Oke deh, semoga pembahasan mendalam kita kali ini bermanfaat ya buat Anda. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.